Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari kelas 4 PRC. Di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran tentang perbedaan protokol dan protokoler. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah MC dan protokoler. Protokol. Kata protokol berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang pertama, dan kola, lem atau perekat. Diartikan sebagai lembaran perintah atau keputusan raja kepada rakyatnya. Kata protokol dibawa ke Indonesia oleh Belanda dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Protokol adalah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktekkan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara, atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antar bangsa. Ada beberapa pengertian protokol, yaitu menurut buku panduan lengkap dalam dunia diplomatik dan sosial. Protokol adalah seperangkat aturan tentang perilaku dalam tata kehidupan resmi dalam upacara yang melibatkan pemerintah dan negara serta wakil-wakilnya. Yang kedua, protokol adalah suatu pedoman tata cara internasional. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Aspek-aspek protokol. Yang pertama, regulation, yaitu menguasai berbagai keprotokolan. Yang kedua, presence, yaitu memberikan kelayakan kepada orang atau lambang, pengaturan tata tempat, dan pengaturan tata ruang. Yang ketiga, appearance, yaitu penampilan seseorang yang bernuansa keprotokolan. Yang keempat, koordinasi, yaitu hubungan kerjasama, berkoordinasi semuanya dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, etiket, yaitu tata sopan santun. Yang keenam, bahasa, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketujuh, security, yaitu pengamanan. Pentingnya pedoman protokol dalam sebuah acara. Tugas utama protokol adalah mengatur jalannya upacara, kegiatan, atau sebuah acara agar dapat berjalan dengan tertib, teratur, hikmat, dan lancar. Agar terwujudnya kegiatan atau sebuah acara pimpinan yang tertib, teratur, dan berjalan dengan lancar sesuai rencana diperlukan keprotokolan. Hal ini dikarenakan keprotokolan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu keberhasilan. Ada 4 pedoman protokol yang harus dipenuhi dalam suatu acara, yaitu yang pertama, koordinasi, yaitu rapat, briefing, technical meeting, survei, pendahulu peninjau, perbandingan dan referensi, dan laporan. Yang kedua, komunikasi, diseminasi, verbal, nonverbal, sosial media, keep in touch, dan jubir. Yang ketiga, bridge atau kolaborasi. Yang keempat, solusi, rebranding, image, edukasi, approach, sosialisasi, solve the problem, troubleshooter, dan handle. Dari keempat pedoman protokol tersebut, setidaknya kita bisa mendapatkan sebuah gambaran hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan, terutama yang berhubungan dengan kegiatan keprotokolan yang ada di suatu institusi atau organisasi. Tugas dan fungsi protokol. Protokol sebagai salah satu unsur staf membantu pimpinan untuk mempersiapkan tugas dan kegiatan tersebut
mulai dari perencanaan, kegiatan sampai dengan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun jenis acara yang harus menerapkan protokol yang menyangkut segi-segi keupacaraan. Yang pertama, penerimaan tamu atau audience. Yang kedua, kunjungan tamu dalam dan luar negeri. Yang ketiga, perjalanan ke daerah atau luar negeri. Yang keempat, pengaturan rapat atau sidang. Yang kelima, penyelenggaraan resepsi atau jamuan kenegaraan. Yang keenam, penyelenggaraan upacara-upacara, yaitu seperti upacara Hari Besar Nasional, Hari Besar Keagamaan, peresmian proyek, HUT instansi atau organisasi, dan upacara bendera. Protokoler yaitu suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya dan julukan terhadap suatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Adapun kedudukan protokoler, menurut pasal 1, 6 PP nomor 24 tahun 2004 adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi dan pertemuan resmi. Adapun hak protokoler, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah hak seseorang untuk memperoleh penghormatan berkenan dengan jabatannya dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang yang bertugas sebagai protokoler haruslah memiliki kepribadian dan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ketelitian dan kepekaan. Yang kedua, mempunyai wawasan yang luas terhadap bidang atau ilmu yang relevan. Yang ketiga, mempunyai jati diri prima dan penampilan yang menarik. Yang keempat, bukan hanya cerdas, tapi juga punya insting yang tajam. Yang kelima, mengenal dirinya dan memiliki konsep diri yang positif. Petugas protokoler menjadi seorang fasilitator komunikasi antara seseorang dengan orang lain atau antar lembaga. Penampilan seorang protokoler merupakan citra diri sekaligus citra lembaga yang diwakilinya. Pentingnya public speaking dalam dunia protokoler. Retorika atau public speaking merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu retorika, yang berarti seni berbicara dengan orang lain, baik antar individu ataupun sebagai kegiatan komunikasi massa. Tujuan dari public speaking adalah mempengaruhi dan merayu publik dalam rangka membentuk dan membina opini publik atau pendapat umum. Retorika sebagai seni mengandung banyak unsur persuasif atau membujuk yang tinggi seperti penggunaan suara, bahasa lisan yang indah, berirama dalam menyampaikan pesan ketika berpidato. Adapun di dalam keprotokolan, kita mempelajari mengenai public speaking. Salah satu syarat seorang protokoler juga adalah memiliki keterampilan retorika, berpengetahuan luas, memiliki kemampuan berkomunikasi, disiplin, dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat, memiliki tim kerja, supel dan fleksibel, tegas, bertanggung jawab, jujur, bermental baja, dan sebagainya. Tidak hanya menjadi seorang master of ceremony, seorang protokoler perlu menguasai public speaking guna menunjang performa seorang protokoler. Karena kemampuan public speaking dapat meningkatkan kualitas diri seorang protokoler.
Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.